Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat Ibu dan Bapak. Mari kita awali kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara mengikuti kajian. Semoga yang kita lakukan senantiasa dicatat di sisi Allah menjadi amalan soleh yang diterima Allah. Amin. Dan tak lupa selawat beserta salam senantiasa terlibat curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang hadir, tema yang akan saya sampaikan di malam hari ini mungkin ada yang pernah mendengar di Masjid Islam atau Masjid As-Sofa. Mungkin yang 20% pernah mendengar, tapi yang 80% jamaah sini banyak yang belum mendengar. Tema di malam hari ini mengapunten, jangan tersinggung jangan bawa perasaan, karena temanya bahaya berhutang dengan Bapak. Jangan tersinggung. Ini termasuk salah satu masalah sosial yang sering kita temukan di dalam masyarakat, yaitu masalah hutang. Saya mengangkat judul ini itu ada alasannya. Salah satunya kasus yang terjadi di daerah Malang, yang mana di sana ada sebuah keluarga yang memutuskan untuk bunuh diri ibu dan bapak. Jadi ini keluarga yang di Malang yang bunuh diri. Yang bunuh diri 3 orang, yaitu suaminya, istrinya, dan anaknya yang paling kecil. Jadi anaknya itu kembar, di umur 13 tahun kembar. Jadi yang 3 ini bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Alasannya gara-gara terlilit oleh hutang namanya. Terlilit oleh hutang. Ternyata beliau ini kepala rumah tangga, namanya almarhum Pak Wahab, profesi sehari-harinya sebagai guru dan terlilit hutang. Kemudian mengajak istri dan anaknya yang paling kecil untuk bunuh diri, minum obatnya. Kemudian menuliskan sebuah pesan di kaca kamarnya yang berisi, "Kakak, kamu tinggal sama Mbak Uti sama kakak ya, jangan nakal. Untuk biaya pemakaman bapak, ibu dan adik, bapak sudah meninggalkan uang di laci." Begitu tragisnya mengakhiri hidup disebabkan gara-gara terlilit oleh hutang. Ketua tim Sumpah Iswahyudi mengungkapkan bahwa di rumah tersebut terdiri dari 4 anggota keluarga. Mereka dialami 38 tahun ayah, S 35 tahun ibu, dan anak kembar ARG dan AKE. AKE sendiri selamat dari maut lantaran sang jadi yang dibawa ke dalam kamar kedua orang tuanya. Kedua anak seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ini ada video tanpa sensor ya. Kode horor ini videonya seorang ibu rumah tangga yang gantung diri gara-gara terlilit hutang. Memang ibu dan bapak, efek dari hutang itu akan mengganggu emosi dan mental seseorang. Jadi mentalnya akan sulit berpikir dengan sehat dan normal. Soalnya pikirannya, hatinya,
tanggal setoran tipis bayar tanggal setoran gitu masih khawatir terus, kemudian depresi, kemudian timbul rasa malu yang sangat besar. Makanya laporan dari tim liputan6.com selama tahun 2023 kasus bunuh diri yang disebabkan oleh lilitan hutang ada 25 orang yang tercatat pada ini. Ibu dan Bapak yang hadir, ternyata menurut artikel yang ditulis oleh Universitas of Florida, sebuah keluarga yang terlalu banyak hutangnya, maka keluarga ini potensial untuk bercerainya itu sangat tinggi. Keluarga yang terlalu banyak hutangnya, maka keluarga ini akan sering terjadi konflik, akan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh faktor ekonomi. Betul atau betul? Saya punya teman SMA, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba, Kang, aku pengen ketemuan. Oh boleh, tapi habis kajian ya, oh siap. Kemudian ngajak ketemuan di tempat susu. Terus batin aku, orang yang angin, orang yang hujan, kok dengarin WA. Terus dia curhat, dek, apa hukumnya ya seorang istri minta cerai kepada suaminya? Tuh kan, aku bilang lah, kok kan, kok bojomu nganti jalur cerai. Aku terlilit hutang kang dede, berapa? 200 juta. Jadi yang pinjam atas nama dia, si make keluarga berusaha, tapi si ditagih bank ya sobat, jadilah konflik dalam rumah tangganya. Memang menurut data statistik penyebab terjadinya perceraian di Indonesia nomor 1 adalah egois, pengen menang dewe, orang yang belum sih. Dan penyebab yang kedua, penyebab perceraian di Indonesia adalah faktor ekonomi. Lah hukum berhutang itu gimana di dalam agama Islam Pak Dede? Boleh. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 245 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifan lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan ganti pinjaman tersebut dengan yang lebih baik. Artinya ketika dia bersedekah, berinfak di jalan Allah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berdasarkan dalil ini, ibu dan bapak yang hadir, berhutang itu hukumnya boleh apabila terjadi keadaan yang darurat dan masalah tersebut tidak bisa selesai kecuali dengan cara berhutang itu boleh. Nabi Muhammad juga memiliki hutang. Jadi Nabi itu ketika meninggal, baju perangnya masih ada di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan. Karena Nabi berhutang gadung. Nah di sini ada hikmah ibu. Nabi itu berhutang dengan dua alasan kuat. Yang pertama, hutangnya untuk kebutuhan pokok, yaitu urusan makan. Seandainya Nabi bilang kepada para sahabat dan menantunya yang kaya, pasti banyak yang mengasih hadiah makanan. Tapi Nabi bisa menjaga kemuliaannya, tidak mau menyampaikan kepada orang-orang terdekat. Dan yang kedua, Nabi itu berhutang menggunakan jaminan, yaitu jaminannya adalah baju perangnya. Karena Nabi itu jaga-jaga, misalnya saya mati, hutang saya belum sempat lunas, maka baju perang ini menjadi jaminan. Artinya Nabi itu berhutang dengan dua alasan, kebutuhan pokok dan ada jaminan. Kalau kita kan beda, hutangnya untuk kebutuhan esensial, hutangnya buat kredit mobil, betul. Pengen keluar menanam kreditnya untuk barang-barang yang sifatnya konsumtifnya terlalu berlebihan. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, intinya hutang itu hukumnya boleh. Ketika ada orang yang datang ke rumah kita mau pinjam duit, kemudian kita memberikan pinjaman kepada orang tersebut, insya Allah jenengan
mendapatkan pahala besok di akhirat, akan dibantu oleh Allah ketika mendapatkan kesulitan. Dijelaskan menafasakan mukmin kurbatan min kurab di dunia. Orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Besok kalau dia mendapatkan kesulitan, maka akan dibantu oleh Allah. Berarti ibu dan bapak yang hadir, tujuan dari memberikan hutang adalah ingin mencari pahala dari Allah, pahala menolong orang yang kesulitan. Bukan hutang itu malahan untuk dijadikan bisnis alias manake duit. Tapi ketika kita mau menagih hutang kita atau menagih uang kita, maka tagihlah dengan cara yang baik. Khud aqaqati aqaqin ambillah, uang kau dari orang lain dengan cara yang baik. Ojo misu-misu. Merendahkan itu bahaya. Yo nek yang ditagih itu orangnya baik-baik, nek orangnya psikopat bisa menunjukkan ke repot. Kasusnya seperti di Jawa Timur, Surabaya. Kalau lihat di channel YouTube kasus kriminal, ditemukan ada namanya Nyonya Astini. Sekarang beliau sudah meninggal dihukum mati. Kejahatan apa yang dilakukan Nyonya Astini? Dia telah membunuh 3 orang perempuan yang menagih hutang pada dia. Bayangkan, korbannya semuanya dipukul pakai besi. Setelah dipukul, kemudian dimutilasi menjadi 10 bagian dan dibuang ke beberapa tempat yang berbeda. Jadi cukup mengerikan katanya. Makanya ibu dan bapak yang hadir berhati-hati. Kemudian kalau kita mau nagih hutang, orangnya belum sanggup bayar Pak Dede, maka di dalam agama Islam tunggulah dan berikan waktu perpanjangan sampai orang ini mampu membayar hutangnya. Wa in kana bi usratin fa nadhiratun ila maisar. Apabila engkau mau menagih hutang dan orangnya belum mampu, maka berikan waktu tambahan, tunggu sampai dia mampu membayar hutang. Sebagai imbalannya dari Allah, panjenengan akan mendapatkan pahala sedekah setiap harinya sebesar nominal uang yang panjenengan pinjamkan kepada orang tersebut. Dijelaskan, man undur musiran, barang siapa menunggu dan memberikan kelonggaran waktu, falahu, maka untuk dia bikuli yaumin, setiap harinya, shadaqah qabla an yu'alim, dia akan mendapatkan sedekah sampai orang ini mampu membayar hutang kepada dia. Pak Dede, aku bolak-balik nagih nanti isin loh. Sampai-sampai aku koyo wong ngemis malahan gitu loh. Insya Allah ini nominalnya masih bisa tak loss ya. Mungkin nih 100 uang aku 500 dengan memang sultan di loss-nya sih sanggup bisa loss-nya lah. Tapi nih 20 juta, 30 juta ya aku mikir saya dulu. Nah ini insya Allah Pak Dede saya loss-nya baik. Maka kalau demikian, jenengan termasuk melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Dijelaskan wa ahabbu amali ila Allah Ta'ala, salah satu perbuatan kebaikan yang dicintai oleh Allah adalah al-qadhi an-hudaina, melunasi hutangnya seorang muslim. Bahkan besok di akhirat, orang yang melunasi hutangnya seorang muslim, adallallahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi. Ketika besok matahari didekatkan di padang mahsyar, maka orang ini akan mendapatkan teduhan di bawah arsy-Nya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tapi hati-hati yang gak mau bayar gitu. Biasanya orang yang memberikan hutang dan orang ini susah ditagihnya, dia itu trauma biasanya. Kalau sudah trauma, besok-besok lagi nih jenengan arep utang, nganti nangis metu geteh.
Biasanya aku kayak gitu nih. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dan barang siapa punya prinsip dalam hidupnya, aku mati harus bebas dari hutang, maka orang yang kayak gini akan mendapatkan hadiah surga dari Allah. Dijelaskan dalam hadis man farata ruhul jasad, ketika orang ini wafat meninggal, wa huwa bari'un min talatin, dia terbebas dari 3 perkara ini, dakhalal jannah, akan dikasih hadiah surga. Salah satunya adalah wadai, ketika dia meninggal dia tidak memiliki hutang. Makanya kalau kita sebagai manusia, khususnya seorang muslim, mau melakukan hutang piutang, perhatikanlah adat-adat dalam berhutang. Dan sedikit ada catatan Ibu dan Bapak yang hadir, ternyata menurut data, profesi yang paling banyak melakukan pinjaman online adalah profesi guru Bapak Ibu. Waduh, aku guru sekali ini. Nah Ibu Bapak, dan menurut data statistik OJK, Otoritas Jasa Keuangan, orang yang paling banyak melakukan pinjaman online adalah orang-orang generasi Z dan generasi milenial. Mereka ini rata-rata usianya 19 sampai 34 tahun Bapak Ibu. Itu menyumbang kredit macet pinjaman online nasional 44,14%. Jadi malahan sing akeh utangnya sing nom-nom Bapak Ibu. Masih produktif. Nah Ibu dan Bapak, makanya di Solo Pos Bisnis ditemukan banyak mahasiswa Solo yang terjerat oleh pinjaman online. Mereka meminjam untuk jalan-jalan, ada yang buat beli HP, ada yang pengen beli motor anyar Bapak Ibu. Yang ngapunten orangnya hidupnya hedon. Kenapa sih anak-anak generasi muda-muda ini senang melakukan pinjaman online? Karena pinjaman online itu pengajuannya mudah, kemudian pencairannya cepat, syaratnya tidak ribet. Tapi dibalik dari 3 perkara ini, yang pertama bunganya harian. Wah, kayak kenalan Pak. Yang kedua pinjamannya terbatas, maksimal 30, maksimal 60. Dan yang paling ngeri nomor 3, jangka pelunasannya pendek. Pinjam 60 juta, 3 bulan harus lunas. Kalau tidak sanggup, bunganya orang-orang Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak Dede kalau kita memang kepepet ingin melakukan pinjaman? Perhatikan adab-adabnya. Yang pertama, hendaklah ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah, faktubu. Kalau melakukan pinjam-meminjam hendaklah ditulis, apalagi jumlah nominalnya besar, harus ada hitam di atas putih. Loh kenapa Pak Dede? Kadangkala orang yang memberikan hutang dengan orang yang berhutang, nek ditagih galang mana? Galang sih. Nah, saya kumpulkan dari YouTube video-video nasabah yang ditagih malah ngamuk-ngamuk Pak. Ditagih malahan doa parang tadi. Ditagih malahan doa parang. Ditagih malahan mencak-mencak. Oh, antara yang memberikan hutang dengan yang punya hutang, galakannya hutang itu Pak, sampai-sampai ini sih salah kan debet hutang itu lah, ditolong malahan bentuk. Oh kan, makanya pentingnya ditulis. Tapi hukumnya orang yang mau hutang adalah riba, dan hukumnya orang yang mau memberikan hutangan itu sunnah. Jadi kalau ada orang ke rumah panjenengan mau pinjam duit, jenengan ada, tapi jenengan punya kebutuhan yang lain. Jenengan misalnya nolak, tidak memberikan hutangan, jenengan tidak dosa. Memberikan hutangan hukumnya sunnah. Kalau memberikan hutangan, panjenengan mendapatkan pahala. Kalau tidak memberikan hutangan,
dia dicap sebagai maling, dicap sebagai maling. Ada kasus di daerah Kepulauan Boyolali, ada A dan B. Si B ini utang kepada si A ini memberikan hutang kepada si B. Yang menjadi saksi siapa? C. Qadarullah, si A meninggal. Dan ahli waris si A orang yang si mudeng bahwasannya A ini telah meminjamkan uang kepada si B, dan si C diancam sama si B. Hati-hati gue yang bocor nih. Wongnya mati. Wah, berarti si B memang tidak ada niat untuk membayar, maka dia disebut besok ketemu Allah sebagai maling. Padahal keuntungan punya niat yang baik itu akan dibantu oleh Allah, Pak. Dalilnya riwayat Ibnu Majah. Namin muslimin yadanu dainan, kalau ada seorang muslim berhutang, ya'lamullahu minhu annahu yuridu adaha, dan Allah tahu isi hatinya. Orang ini niat benar-benar pengen mengembalikan hutangnya. Illa adahallahu anhu di dunia, maka Allah akan membantu orang ini agar hutangnya cepat lunas. Makanya kalau ada orang yang dia ini hutangnya lunas, tolong periksa niatnya kembali. Bisa diterima nggih? Selanjutnya nomor 3, orang yang punya hutang hendaklah dia harus memiliki rasa takut. Rasa takut kalau sampai saya mati, saya masih punya, karena hutangnya akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Muslim, yughfaru li sahidi kullu dhanbin illa dain. Seorang mujahid itu dosanya akan diampuni kecuali hutangnya. Padahal mujahid itu ketika dia meninggal akan mendapatkan 6 kedudukan. Yang pertama, dosanya diampuni. Yang kedua, dia bisa melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, dia akan terbebas dari siksa kubur. Yang keempat, dia akan mendapatkan ketenangan ketika terjadi hari kiamat. Yang kelima, dia akan mendapatkan mahkota yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Yang keenam, dia akan mendapatkan isnatain wa sab'in, 72 bidadari. Masya Allah. Kemudian warisfa'u fi sab'in, dan dia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 70 anggota keluarganya. Tapi mujahid ini tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini gara-gara terhalang. Makanya orang yang punya hutang adalah punya rasa takut. Makanya Bu Pak, ini ojo kesinggung ya. Kita saling ingat mengingatkan. Saya bukan bermaksud mengajari loh ya. Kita saling ingat mengingatkan. Pokoknya kalau kita makin tambah usia, punya prinsip makin tua hutang bukan makin ditambah. Makin tua hutang mulai diberesi siji. Yang nomor 4, hendaklah orang yang memiliki hutang jangan merasa tenang. Loh, kenapa? Barang siapa orang yang memiliki hutang hidupnya tenang, imannya enggak sempurna, Pak. Utange ning tanggane, ning pakdene, ning kome, ning kanca kantore, dhek iso nyantai ning sarangan tawang manung. Tuku-tuku klambi anyar ning Matahari Singosari barang, ning Brandmall PDS, jajane ning makane ning SS, ning boga-bogi diakon. Tanggane kok mikir utange ning nggonan ora dibayar malahan. Imane ra sehat iki. Memang ibu dan bapak, hutang itu membuat hidup seseorang tidak tenang. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, la tuqifuna anfusukum ba'da amniha. Janganlah kamu menteror diri kamu sendiri padahal sebelumnya kamu ini hidup adem ayem tenang. Qalu wa madzalika ya Rasulullah, apa yang dimaksud menteror diri sendiri? Qala adain, punya hutang itu hidupnya tidak bisa tenang.
cek kerja seorang jaket. Orang silaturahmi rapat kerja. Banyak sekarang loh ini utang jaket. Gara-gara hutang sholat ratau, silaturahmi ratau, olahraga ratau, orang bapak kumpul ketabrak Honda. Ramadan. Makanya Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat, wa usikum an tadayyanu walau labistumul ada. Janganlah kamu berhutang walaupun dalam keadaan sulit, kecuali benar-benar darurat banget. Kenapa? Fa inna dain dulli bin nahari wa hum bil lail. Karena hutang itu membuat kehidupan jenengan tidak bisa menjadi tenang di siang hari dan di malam hari. Jenengan piknik ke daerah Umbul, daerah Klaten, yang lain tenang, makan-makan, jenengan ngelampor mikir utang. Orang menikmati, jenengan piknik di Semarang, neng Parangtritis siliane, wah, neng bis seneng-seneng dia mikir ngelampor. Aduh, ini sekolah ini. Jadi hidupnya nggak bisa tenang, nggak bisa menikmati. Kemudian, fada'uhu tasallama lakum aqdarikum wa aradukum. Orang yang tidak memiliki hutang, hidupnya lebih wibawa dan terhormat. Walaupun dia bukan orang kaya, dia akan hidup di dalam kalangan masyarakat dengan rasa hormat. Walaupun dia bukan orang kaya. Ini ngapunten, pokoknya suge, tapi esok-esok bambu lecet wis teko. Duhur bambu lecet wis, asar bambu lecet wis, tanggane yo mbatin, Mas. Wah, kayaknya lecet dulu ya. Yang ngapunten Ibu dan Bapak yang hadir, bahkan ini di daerah luar Jawa ada jenazah yang ditahan debt collector, tidak boleh dimandikan kecuali ahli waris keluarganya harus membayar hutangnya dulu. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi apabila ingin melihatkan akses orang yang berniat menagih hutang kepada seorang keluarga yang sedang. Yang paling repot juga ada kejadian nagih hutangnya pas acara resepsi pernikahan, Pak. Jadi sekalian salaman langsung lau tamu piye. Orang medeni lah. Nah, ditagih lagi acara resepsi pernikahan. Pak, Bu, saya jujur ketika saya dulu nikah sempat berselisih pendapat dengan bapak saya. Sampai bapak saya rodok-rodok sendiri. Gara-garanya simpel, Pak, aku mau nikah tapi saya pesan bapak ojo nganti ngutang. Bapak aku nangis salah paham, dikiranya saya merendahkan gitu loh. Memang bapak orang ngutang benar-benar duit. Orang ono maksudnya. Yang pertama, saya tidak mau menyusahkan orang. Jangan sampai selesai resepsi aku honeymoon bulan madu senang-senang, bapakku cengkir kencang, mikirin apa? Utang. Ini ada kasus di daerah Kediri, seorang ayah yang bunuh diri gara-gara terlilit utang untuk menikahkan anak perempuannya. Makanya Ibu dan Bapak yang hadir, kalau panjenengan mau menikahkan anak dan cucu, buatlah pesta pernikahan di level panjenengan. Jangan memaksakan biar terlihat mewah. Ya sesuai kemampuan jenengan saja. Kemarin saya ngisi daerah Sawahan, bahkan ada jamaah sing ekstrim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau menikahkan anaknya, kalau tidak punya duit datang ke rumah saya ya, insya Allah saya bantu. Tapi jangan cuma 50% ya. Lah terus nek nyumbang jago itu hukumnya hutang apa hadiah? Karena di masyarakat kita nek ente sing jago dicatet, Pak. Nanti seharusnya kalau hutang saya itu yang bayar pokoknya. Betul. Nek hukumnya hutang ini real, Pak. Jenengan punya hajat ngundang 4.000 orang, kabeh nyumbang amplop, nek dihukumi hutang berarti nek punya hajatan jenengan berhutang kepada 4.000 orang tamu undangan. Ora kelem, Pak. Makanya hal yakun muhibbatan au tadhar, sumbangan itu hutang apa hadiah?
Nyuwun ngapunten. Orang yang kaya jago ngamplop 5 juta, Pak. Sing dijagongi kok biasa, suatu hari sing sugih duwe hajat. Orang yang biasa ngamplop ibarat 5 juta orang ngerti. Sampai banyak orang yang berhutang demi untuk jago. Wis lillahi ta'ala sing ikhlas. Harus ikhlas. Dan ikhlas itu gak bisa instan, harus dipaksa. Kayak aku, Pak, ngisi pengajian kayak gini, misalnya takmire panitianya lari ngei amplop, Pak. Aku yang mikir tuh naik motor ke rumah, ini takmire piye kok yo? Hujan-hujan, adoh-adoh, benar tek proyektor dewe, goyo proyektor dewe. Ora dikai amplop ini. Ya Allah, kalau saya pikirannya kayak gitu, Pak, mikir terus, Pak. Makanya saya pikir gini, seandainya ada orang lupa ngasih amplop atau enggak ngasih amplop, pikirin ke kau sendiri. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Anakku diberikan kesehatan, gampang diaturnya, awakku yo sehat-sehat, rezekiku yo lancar, urusanku yang diberikan kamu kemudian. Tapi nanti lari kebangetan ngono. Jadi jenengan mau sedekah amplop penjagongan wis los wae nanti digantinya oleh Allah. Bisa diterima, Bu? Aduh, saat ini waktu ini tinggal 10 menit lagi masih kuat ya. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, Nabi Muhammad saja itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal mahdi wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lintang-lintang. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah banyak hutangnya, hadasa fakadzaba, nek ngomong biasanya akan ngapusin nih. Kemudian bahwa ada apa-apa nek berjanji, biasanya ingkar janji. Yang nomor 5, kalau mau bayar hutang dan ceket-ceket jangan ditunda-tunda. Matlul ghadri dzunub, menunda membayar hutang termasuk dosa. Apalagi hutangnya ke tetangga, konco sekolah, pakde. Oh, waduh, nek nganti main-main kepada mereka, tali silaturahmi bisa hancur. Ada dalilnya, Pak. Ada sahabat Nabi yang bernama Qais. Beliau ini orang yang kaya, sering memberikan pinjaman kepada orang. Suatu hari Qais ini sakit, Pak. Orang ini sing nengok, Pak. Enggak ada yang jenguk. Ternyata ibunya sini, innahum yastahyuna mimma laka, wahai Qais. Kenapa orang-orang tidak menjenguk kamu yang sedang sakit? Mereka malu sama sampean gara-gara mereka punya hutang kepada engkau, gitu loh Ibu. Cek mendingan gue sih. Iki pengajian bareng, makan kerja bareng, utang ora dibayar-bayar. Bayar. Oke, Pak. Oh, betul. Kemudian Ibu dan Bapak, ketika Qais ini tahu kenapa orang tidak tengok dia mengatakan man kana li Qais alaihi dainun fahuwa minhu fi ahli. Barang siapa yang punya hutang kepada Qais, dengarkan, hutang tersebut sekarang aku putihkan semua. Wah, orang-orang langsung mengunjungi Qais yang sedang sakit. Saking banyaknya, pintu rumah Qais yang dijebol dulu. Jadi apa pesannya? Hutang itu bisa memutuskan hubungan silaturahmi. Selanjutnya nomor 6, Ibu dan Bapak, kalau mau hutang jangan nunggu jatuh tempo baru dibayar. Kalau bisa sebelum jatuh tempo sudah dibayar. Kata Nabi Riyarinas, sebaik-baiknya manusia adalah ahsanuhum qada'an. Orang yang berhutang membayar dengan cara yang lebih baik. Contoh, Nabi itu pernah berhutang 1 ekor unta kecil, tapi mengembalikannya unta yang lebih besar. Hukumnya boleh kalau tidak ada syarat di awal. Yang haram itu waktu qardin, semua pinjaman syarat fihi yang di dalam
dalamnya ada syarat an yajida tambahan itu yang nggak boleh. Pak Dede mau pinjam 2 juta, nggih, karena panjenengan Pak Ustad nanti mengembalikannya dikasih tambahan sak jenengan yo. Padha wae. Walaupun sak aku padha wae. Lah Pak Dede misalnya gini, saya pinjam ke orang ini nggak kasih syarat. Kemudian ketika mengembalikan 200.000, saya bawa duren. Nah ini tambahan, boleh nggak? Boleh. Yang Arab itu kalau syaratnya di awal. Bisa diterima gitu? Hati-hati Bapak Ibu, hobi manaknya duit. Besok ketika dibangkitkan la yakumuna illa kama yakumul ladina yatakhabbatu syaitan. Ketika dibangkitkan kayak orang kesurupan. Dan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, ada orang yang perutnya besar, di dalamnya ada kalajengking, ada ularnya. Nabi Muhammad tanya, "Ya Jibril, siapa dia?" Kata Jibril, "Haula'i akalatul riba." Dialah orang yang ketika masih hidup senengannya memakan harta dari mananya duit. Ingat Bu, konsepnya memberikan hutang mencari pahala nolong orang, bukan konsep berhutang untuk dijadikan bisnis. Lagi apa tadi? Tapi harus kita pahami dengan baik. Selanjutnya, kalau mau membayar hutang, ojo ribet-ribet, mudah-mudahan dibayar, ojo angel-angel. Jangan menyepelekan hutang walaupun hutangnya kecil bayar. Biasanya tuku bakso tak bayar 50.000, nggak ada kembaliannya Pak Dede. Bawa aja besok pagi bayarnya. Neneng jalan aku mati, orang sidon mlebu masuk surga gara-gara bakso kan repot ini. Nah, pengapunten selanjutnya Ibu dan Bapak yang nomor 9, kalau melakukan pinjam meminjam jangan kebanyakan bohong. Nek iso bayar, ya bayar, nek ora ya ora. Yang nomor 10, hendaklah kalau mau minjam diukur dengan kemampuan sendiri. Karena masulan semua janji kan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Sudah tahu gajinya pendapatannya per bulan cuma 2 juta. Pinjamnya 1 miliar. Ya kalau ngerti. Minimal kalau mau meminjam uang, setorannya itu yang 30% Pak dari pendapatannya. Nek gajinya 2 juta, 30%-nya 400.000, masih ada 1,5 juta. Jadi lumayan 2.000. Jangan yang 100%. Gajian cuma dipakai Pak Abu bayar utang gue. Hati-hati kalau perusahaan karyawan-karyawan yang memiliki banyak hutang, yang pertama kinerja mereka pasti akan jelek. Guru-guru karyawan yang banyak hutangnya kerja males-malesan biasanya. Karena apa? Udah kerjanya penghasilan bulanan dari tanggal 1 nunggu sampai tanggal 25. Pas tanggal 25 gajian tombol langsung gue bayar utang. Yo terus no kerja sebulan gue bayar utang. Dan ingat yang kedua, orang yang terlalu banyak memiliki hutang, potensial untuk korupsi nipu-nipu makin tinggi. Lah DE kepepet ekonomi bisa diterima gitu. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak, di jam saya 3 menit lagi. Kamu terima ya? Dari tadi saya jam ini masih. Dan kalau kita sudah dibantu sama orang, yo mau tahu terima kasih, yo matur suwun. Pak Dede, aku wis baca keliling hutang itu piye solusine? Ada 4. Yang pertama, strategi bola salju. Yang awalnya bolanya kecil, gliding suwe-suwe dadi. Artinya kalau sudah baca keliling hutang, mulai lunasi hutang dari yang nominalnya kecil-kecil dulu. Sing 100, 200, sing 1 juta, 2 juta ditutup dulu, sing gede eri. Atau yang kedua, strategi salju longsor. Artinya yang pertama kali undang-undang ditutup, hutang yang bunganya paling gede. Bu Pak, jujur, aku gawe materi pengajian ini orang bermaksud ngajari. Saya punya trauma di masa kecil yang buruk. Bapak
bapakku ben kendel utang ngono lho. Makanya para jargon ini pernah hutang 35 juta manat dari 80 juta. Makanya saya bikin tema ini. Makanya kalau mau melunasi hutang cara kedua, tutup dulu bunganya yang paling gede. Yang nomor 3 namanya strategi banjir. Strategi banjir membayar hutang sama rata. Ini tidak direkomendasikan. Sing cilik dibayari, sing gede dibayari, tapi bayari bunga. Pokoknya utuh no Pak, orang kelengker. Makanya Bu, karena saya punya trauma di masa kecil yang buruk, sekarang saya sama istri membangun keluarga, punya anak, saya berusaha tidak memiliki hutang. Tapi nih orang-orang kayak saya kayak gini, orang belum hutang Pak, kok dimutang? Biasanya dia pokoknya suwe Pak. Pengen gue rumah suwe, tabung saya sedikit, karena saya itu perintis, bukan pewaris. Kecuali bapaknya bangunan gue aja, betonnya ceritanya. Rumah gawe ke, mobil, no, motor, no. Lah kita ini perintis, bukan pewaris Bapak Ibu. Jadi tipikal orang yang kayak saya kayak gini yang perintis-perintis, gue pokoknya suwe Pak. Pengen rumah nabung sedikit, pengen mobil nabung sedikit. Tapi nek wong kendel utang, duwe apa-apane cepet. Rumah mobil DC, motor DC, barono overheat cekir kencang. Jadi rekomendasi nomor 3 tidak dianjurkan. Yang terakhir, alhamdulillahirabbil. Strategi yang paling ampuh melunasi hutang adalah strategi tsunami. Ento warisan langsung ditutup kabeh utangnya. Lah nek duwe warisan, nek warisane utang meneh. Nah itu. Aduh. Oke, selesai Bapak Ibu. Apa kesimpulan pengajian malam hari ini? Bagi yang sudah senior, harus ngomong tua apa enak Pak? Bagi yang sudah senior, tolong punya prinsip jangan sampai saya wafat masih meninggalkan oleh diberesi siji-siji. Bagi yang junior yang masih muda, kalau mau berhutang harus dipikirkan matang, dibolak-balik, karena hutang itu bisa menghancurkan keluarga, karir kita di tempat pekerjaan, bahkan urusannya kalau belum sampai lunas, besok di akhirat urusannya bisa diterima nggih? Nyuwun ngapunten kalau ceramah saya kode bingung perasaan panjenengan nggih. Minta dimaafkan. Kita cuma saling ingat mengingatkan. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam nonton nih, saya beres-beres dulu saat ini.